Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tetap bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Biarlah kita terus dapat merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Saat ini kita akan bersama-sama datang pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, tubuh kita, datang dengan segala kerendahan hati, dengan sikap hormat. Kita akan bersaat teduh, saya akan membacakan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 dan 35. Ibrani 10 ayat 25 dan 35. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita dengan sikap hormat kita menyanyikan hormat bagi Allah. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, pencipta dunia ini dan isinya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang terus-menerus dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Bapa, Kau sangat berarti bagi kami. Bersyukur untuk waktu yang indah ini, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama datang pada Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Kami rindu selalu dekat dengan Tuhan. Mohon Roh Kudus memimpin ibadah online ini. Biarlah melalui pujian, melalui doa, dan melalui firman Tuhan, kami diberkati. Tuhan, pakailah Bapak Pendeta Hadi untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Jika ada di antara kami, mungkin ada yang sakit atau lemah tubuh, kiranya Tuhan tolong memberikan kesembuhan. Ataupun ada yang berbeban berat, mungkin juga ada yang menghalangi kami beribadah. Biarlah Tuhan angkat, supaya kami dapat beribadah dengan leluasa dan dengan riang. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Mari saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita menyanyikan hormat diberi dan berilah hormat padamu. Kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Sebelumnya saya akan membaca di dalam Injil Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, marilah kita akan bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang selalu memperhatikan kami datang untuk mengaku dosa kami. Kami sadar sebagai manusia,
seringkali tidak taat melakukan perintah Tuhan. Tingkah laku kami, perkataan kami, pikiran dan hati kami yang tidak berkenan bagi Tuhan. Terkadang kami mengabaikan Tuhan dan kurang bersyukur. Mungkin juga tidak sabar. Ampunilah kami, ampuni kelalaian kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk tetesan darah pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Kami memohon Tuhan terus membimbing dan memperbaiki diri kami, supaya berkenan bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan membaca kitab Amsal 1 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 7. Amsal 1. Tujuan Amsal ini. Pasal 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulang ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, nasihat buat kita semua. Biarlah kita dapat menjadi bijak. Kita diberi hikmat oleh Tuhan dengan cara takut kepada Tuhan. Mari saudara, kita memohon pada Tuhan agar Tuhan menyatakan perbuatannya kepada kita supaya kita dapat menjadi bijak. Kita akan menyanyikan lagu di dalam PPK nomor 220. Nyatakanlah segala perbuatanmu. Segala perbuatanmu
kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu di dalam PPK 157, Tuhan Harapanku. Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang setia, tempat kami menaruh segala harap. Tuhan, kami sangat prihatin saat ini masih menghadapi pandemi COVID. Kami berdoa untuk pemerintah dalam menangani kasus COVID yang masih meningkat. Tak terkecuali beberapa saudara kami di dalam jemaat Gereja Kristen Batu Hidup juga ada yang sakit. Kami mohon beri kesembuhan untuk semua pasien COVID dan beri kekuatan baik yang isolasi mandiri atau yang harus ke tempat isolasi khusus atau yang di rumah sakit. Tuhan, tolong gugus tugas TNI, Polri, sukarelawan, petugas medis, mereka yang ada di garda depan. Tuhan, jagalah mereka, beri hikmat, kesehatan, kesabaran, dan kasih dalam menolong pasien. Segala keperluan seperti tempat isolasi, ambulans, APD, alat-alat medis, obat-obatan, bahkan tenaga medis yang masih kurang, kiranya Tuhan sediakan. Tuhan, tolong redakan pandemi ini. Tuhan, tolong juga untuk berlangsungnya pemberian vaksin bagi usia 18 tahun sampai 59 tahun. Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk menjaga
masyarakat agar mendapat imun yang baik. Tuhan tolong juga masyarakat untuk tidak lalai dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga berdoa pada mulainya masa liburan sekolah seperti sekarang ini. Tuhan tolonglah biar dalam keluarga dapat memanfaatkan kebersamaan dengan baik, agar hubungan antara anggota keluarga makin erat dan tercipta kebahagiaan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Pranata. Kita akan menyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Hadi. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, buatlah kami mengerti, juga mampu melakukan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 12 sampai dengan ayat 25. Kitab Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 12 sampai dengan ayat 25.
Firman Tuhan berbunyi demikian, Kisah Para Rasul 5 mulai ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, simpan baik dalam hati, dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan diberi tema uluran tangan Tuhan. Uluran tangan Tuhan. Uluran tangan atau memberi bantuan kepada orang lain ternyata sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Terutama kalau kita hidup dalam suatu kelompok, dalam suatu komunitas. Saling membantu, saling memberikan bantuan itu sangat penting. Ketika uluran tangan itu dipraktekkan, baik yang memberikan pertolongan maupun yang menerima itu sama-sama diuntungkan, sama-sama merasa senang, sama-sama merasa bahagia. Apalagi kalau kita melakukan uluran tangan itu
memberikan pertolongan kepada orang lain itu dengan tulus ikhlas. Uluran tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti pemberian bantuan. Nah, dalam komunitas gereja mula-mula, memberikan bantuan itu adalah hal yang biasa. Mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Bila ada orang-orang tertentu memerlukan pertolongan, yang lain dengan cepat, dengan sigap memberikan pertolongan itu. Karena mereka ingin saling membantu, saling memberi, saling mengasihi. Sehingga dalam persekutuan orang-orang percaya pada waktu itu terjadi suatu keseimbangan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang berkelebihan. Mereka semua hidup berbahagia, hidup baik, hidup yang menginspirasi kepada dunia pada waktu itu. Maka pada waktu itu orang-orang percaya dalam gereja itu makin lama menjadi makin kuat, makin besar, dan makin meluas kemanapun Tuhan mau. Sehingga perkembangan gereja pada waktu itu maju begitu pesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya saling mengulurkan tangan di antara jemaat itu. Ya, bukan hanya jemaat. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal 5 tadi dicatat, ternyata Tuhan juga mengulurkan tangannya kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi kepada jemaat yang pada waktu itu sedang bertumbuh, Tuhan sedang mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan kepada jemaat itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 25 ini dicatat ada beberapa hal penting yang terjadi pada waktu Tuhan mengulurkan tangannya. Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat 12 sampai dengan ayat 14, di sana ada wibawa besar yang dimiliki oleh kumpulan jemaat pada waktu itu. Sementara Tuhan mengulurkan tangannya, maka terjadilah sesuatu yang tidak biasa. Terjadilah suatu keajaiban. Para rasul waktu itu mengadakan tanda dan mukjizat. Ada kuasa Tuhan yang dilimpahkan kepada rasul-rasul itu, sehingga terjadilah banyak tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat yang selama ini belum pernah terjadi. Tetapi waktu itu, waktu Tuhan mengulurkan tangannya, terjadi. Menariknya, jemaat waktu itu selalu berkumpul di Serambi Salomo. Mereka berkumpul dengan rutin dan dalam persekutuan yang erat. Catat baik-baik, persekutuan yang erat. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara-saudara, persekutuan yang terbangun itu bukan hanya asal kumpul saja, tetapi mereka bersekutu dengan erat. Hendaknya seluruh gereja Tuhan di zaman sekarang ini juga memperhatikan hal ini. Persekutuan dengan erat itu merupakan hal yang sangat penting dan harusnya kita nikmati. Memang di dalam gereja banyak persekutuan-persekutuan, tetapi perlu ditanyakan, apakah persekutuan-persekutuan yang dibentuk atau yang muncul itu merupakan persekutuan yang erat atau asal ada persekutuan. Saudara-saudara, ini akan membuat suatu perbedaan yang besar. Kalau asal persekutuan dan persekutuan yang erat, yang sungguh-sungguh, yang serius, ini akan menyebabkan gereja itu dapat saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan, sehingga loyalitas dari semua masing-masing anggota jemaat itu akan terbangun dan akan menjadi gereja yang kuat di dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara, lihatlah catatan-catatan Alkitab. Waktu itu ketika terjadi campur tangan Tuhan dalam gereja, orang-orang tidak berani menggabungkan diri. Ini menarik sekali. Ada suatu wibawa yang begitu besar.
yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Mereka tidak berani menggabungkan diri, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ini ingin menggambarkan sesuatu. Ada yang tidak biasa dan terjadi pada waktu Tuhan mengulurkan tangannya kepada jemaat waktu itu. Orang-orang pada waktu itu, khususnya orang-orang percaya, disegani oleh banyak orang karena ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, ini sebetulnya ingin mengajar kepada kita semua sebagai gereja di zaman sekarang ini. Harusnya gereja tetap dihormati oleh orang banyak karena Tuhan sudah memberkati, karena Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang percaya itu. Saudara-saudara, kadang-kadang ada gereja yang kurang dihormati oleh orang-orang banyak. Tetapi kalau hal ini terjadi, marilah kita introspeksi dan bertanya-tanya apa yang menjadi penyebabnya. Karena seharusnya dimanapun berada gereja Tuhan itu pasti dihormati oleh orang-orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara bisa memperhatikan gambar ini? Ini adalah gambar, saya memang tidak mengharapkan saudara konsentrasi pada orangnya, tetapi perhatikanlah pada seragam yang dipakai, seragam seorang polisi. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sedang mengendarai kendaraan kita masing-masing di jalan, ada seorang yang memakai seragam ini menghentikan laju kendaraan kita. Apa yang akan kita perbuat? Tentu kita akan segera berhenti. Tentu kita akan menuruti perintah Pak Polisi ini. Benar bukan? Pertanyaannya ialah, mengapa kita menuruti orang ini? Menuruti orang ini yang menghentikan kita. Karena jelas kita menganggap dia adalah seorang polisi yang mengatur lalu lintas di jalan. Jadi apapun yang diperintahkan kita biasanya menurutinya. Karena apa? Kita melihat seragamnya, ya, seragamnya. Pakai polisi, pakai seragam, kadang-kadang pakai lencana-lencana yang menandakan kepangkatan mereka. Itulah yang menjadikan seseorang berwibawa. Lain halnya kalau ada orang dengan pakai celana pendek, kaos oblong, kemudian berada di tengah jalan menghentikan kendaraan kita. Apa yang kita lakukan? Kita mungkin menganggap apa-apaan sih orang ini? Kita cepat-cepat menghindar dan tidak menghiraukan apapun permintaan orang itu. Berbeda dengan yang sudah memakai seragam tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baju seragam polisi menyebabkan polisi itu berwibawa. Ya, ada wibawa khusus. Berbeda dengan orang yang tidak mengenakan seragam. Walaupun orangnya sama, tetapi karena tidak memakai pakaian yang harusnya dilakukan pada waktu orang itu bertugas, dampaknya pun, akibatnya pun akan berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen pun, dalam kehidupan orang-orang percaya pun, harusnya terjadi yang demikian. Ada wibawa. Kita harusnya dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan sudah mengulurkan tangan, sama seperti di jemaat mula-mula. Begitu Tuhan mengulurkan tangannya, begitu Tuhan menolong jemaat itu dihormati orang banyak. Saudara-saudara, uluran tangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing itu akan membuat perubahan hidup, dan perubahan hidup itulah yang menjadi wibawa yang
akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kewibawaan hidup kita itu akan nyata melalui kekudusan kita, melalui kehidupan kita yang menghindarkan diri dari segala macam dosa yang ada di dalam dunia ini. Dosa yang seringkali dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita, kita tidak akan melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan harusnya perubahan hidup semacam ini nyata bagi orang-orang lain. Kalau orang-orang lain melihat hidup kita berbeda, hidup kita lebih baik, hidup kita lebih suci, lebih kudus, hidup kita lebih memuliakan nama Tuhan, otomatis mereka semua akan menghormati kita. Mereka semua akan menghargai kita sebagai orang-orang yang tanda petik tampil beda. Bukan hanya sekedar tampil beda, tetapi kita menunjukkan bahwa Allah sudah bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah wibawa yang harusnya terjadi juga di gereja kita di zaman sekarang ini. Saudara-saudara, kalau dalam kehidupan kita secara pribadi, juga dalam kelompok gereja kita, kalau orang-orang di sekitar kita justru meremehkan kita, marilah kita introspeksi, marilah kita segera membuka diri di hadapan Tuhan. Biarlah uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu makin dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua yang kita catat, bukan hanya wibawa, wibawa dalam kehidupan kita. Rasa hormat itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi yang kedua ini di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16 dicatat ada keajaiban terjadi. Ada mukjizat terjadi. Dicatat di dalam ayat 14 jumlah orang percaya itu makin bertambah banyak. Jumlah orang percaya makin bertambah banyak. Kenapa ini ajaib? Kenapa ini suatu mukjizat? Biasanya kalau dalam suatu organisasi atau dalam suatu perkumpulan, biasanya ada tokoh sentralnya, tokoh yang menonjol yang menyebabkan orang-orang berkerumun mengelilingi tokoh itu. Nah, kalau tokoh itu tidak ada, biasanya komunitas itu bubar dengan sendirinya. Karena yang diikuti sudah tidak ada, selesai. Tetapi yang dicatat dalam Kisah Para Rasul ini merupakan catatan mukjizat. Waktu itu Tuhan Yesus sebagai tokoh sentral dalam gereja mula-mula itu. Namun Tuhan Yesus dikatakan sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, menampakkan diri. Namun tidak ada di dunia terus. Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Tuhan tidak ada lagi di Yerusalem, tidak ada lagi di dunia pada waktu itu. Ajaibnya orang yang percaya kepada Tuhan bukannya membubarkan diri, tetapi mereka berkumpul, mereka makin hari makin bertambah banyak. Inilah keajaiban yang terjadi. Karena Tuhan telah mengulurkan tangannya. Tuhan telah menolong jemaat-jemaat yang sudah percaya kepadanya. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada mereka, sehingga mereka dengan kuasa bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dicatat di dalam ayat 15 dan 16, orang membawa orang-orang yang sakit itu keluar. Biasanya kalau ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit. Tetapi waktu itu tidak dibawa ke rumah sakit, tidak dibawa ke rumah, tetapi dikeluarkan di jalan-jalan raya. Mengapa mereka mengeluarkan orang-orang sakit di jalan-jalan raya? Supaya pada waktu Petrus melewati jalan itu, paling tidak bayangan Petrus itu mengenai mereka yang sakit, yang mereka tidurkan di atas tilam, di tempat-tempat tidur, sehingga mereka mengalami kesembuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Pada waktu orang-orang sakit itu dilewati Petrus, terkena bayangan dari Petrus, mereka disembuhkan. Orang yang sakit dan yang diganggu roh jahat disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Saudara-saudara, penulis kitab Kisah Para Rasul ini, Dr. Lukas, mencatat peristiwa keajaiban dalam Kisah Para Rasul ini dengan teliti. Dengan teliti dicatat, semuanya sembuh. Entah sakitnya sedang atau sakit parah, semuanya disembuhkan. Gangguan dari roh jahat itu, entah bentuknya ringan atau begitu parah, semuanya disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Dan perhatikan baik-baik, ini adalah karena kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada jemaat pada waktu itu, khususnya memakai orang-orang percaya, dalam hal ini Rasul Petrus. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saudara-saudara, mereka, Petrus dan kawan-kawan, rasul-rasul yang lain, mereka bukan Tuhan. Tetapi melalui mereka Tuhan menyembuhkan orang banyak. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Petrus sebagai rasul-rasul, dan kawan-kawannya itu sebagai rasul-rasul Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang banyak. Dan tanda-tanda ajaib itu menyertai. Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahukan kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya bahwa tanda ajaib itu akan menyertai orang percaya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan peristiwa yang bakal terjadi. Tanda-tanda ajaib itu akan menyertai orang-orang percaya. Pada waktu Petrus percaya kepada Tuhan, tanda-tanda ajaib itu menyertai. Mereka mendoakan, mereka menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, dan semuanya disembuhkan. Saudara-saudara, cukup banyak firman Tuhan yang diberitakan tentang tanda ajaib ini. Namun banyak juga orang-orang yang tidak percaya akan firman itu. Mereka seringkali mempertanyakan. Mereka seringkali meragukan firman Tuhan. Mereka seringkali bahkan tidak percaya lagi akan keajaiban itu bisa terjadi di zaman sekarang ini. Mereka mengatakan dan percaya, oh itu dulu memang bisa terjadi, tetapi sekarang kan berbeda. Saudara-saudara, justru karena tidak percaya, mujizat itu tidak terjadi. Ingat baik-baik saudara-saudara, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Begitu orang-orang percaya itu percaya kepada Tuhan dan melakukan pemberitaan Injil, Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda ajaibnya. Namun sangat disayangkan, di zaman sekarang ini banyak orang yang mulai tidak percaya kepada mujizat yang masih bisa dilakukan oleh Tuhan. Pikirannya hanya menurut logikanya saja, ya, yang ada di pikiran mereka yang logis saja. Kalau tidak logis, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya akan
mujizat yang masih bisa terjadi. Saudara-saudara, para petani di Sensuji, Jepang, mereka berhasil memodifikasi hasil pertanian mereka, khususnya semangka yang tadinya bulat menjadi semangka yang bentuknya kotak. Ya, ini memang menjadi karena inovasi orang-orang di sana yang mengalami kesulitan menyimpan semangka itu dalam lemari es. Konon ceritanya kalau semangka bulat-bulat disimpan di lemari es itu makan tempat dan mudah jatuh, labil. Nah, orang berpikir bagaimana caranya supaya bisa menyimpan semangka dengan baik. Nah, akhirnya berhasillah mereka petani di Sensuji ini yang pertama kali di orang-orang Jepang itu menghasilkan semangka yang berbentuk kotak. Perhatikan baik-baik. Dari kesulitan mereka mencari ide supaya bisa menciptakan, membuat semangka yang bulat itu bisa menjadi kotak. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa? Bagaimana bisa? Saudara-saudara, ternyata sederhana sekali cara mereka membuat semangka yang harusnya bulat itu menjadi kotak. Mereka membuat cetakan-cetakan yang kotak dari plastik yang cukup kuat, dan semangka yang masih kecil, yang belum bertumbuh besar itu akhirnya dimasukkan dalam kotak itu dan ditutup, diikat dengan rapat, kencang, sehingga pada waktu semangka bertumbuh menjadi besar, semangka itu tidak bulat tetapi memenuhi bentuk yang sudah disediakan. Akhirnya pada waktu panen tiba, sudah waktunya dipanen, semangka itu menjadi semangka-semangka yang berbentuk kotak. Saudara, saya ingin mengatakan sesuatu dari kisah ini, kisah yang sederhana, yang tadinya belum pernah dipikirkan, akhirnya bisa terjadi. Karena tempatnya itu berbentuk kotak, maka semangka itu juga tumbuhnya akhirnya berbentuk kotak juga. Ini sama dengan seringkali yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan, oh mujizat itu hanya terjadi dulu saja, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang mujizat itu tidak mungkin terjadi. Kalau kita hanya memikirkan seperti itu, nanti yang saudara alami adalah seperti yang saudara pikirkan itu. Sementara saudara-saudara yang lain yang masih percaya akan adanya mujizat, mereka bisa menikmati, mereka bisa bersuka cita bagaimana Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib, Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Sakit penyakit disembuhkan, orang yang diganggu roh-roh jahat dibebaskan, bahkan Tuhan menolong dengan mujizat-mujizat yang tidak terduga sebelumnya. Sedangkan orang yang hanya pikirannya hanya logis, hanya berpikir hanya yang logis-logis saja, mereka seringkali tidak bisa menikmati perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Yang perlu kita ketahui ialah di dalam Ibrani 13 ayat 8, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tetap sama, kuasanya tetap sama. Kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus pada waktu itu, Tuhan juga bisa memberikan kepada semua orang percaya kepadanya, karena kuasanya tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita membatasi diri kita sendiri, membatasi iman kita, maka terjadilah seperti itu. Tapi kalau kita membuka diri akan uluran tangan Tuhan yang berkuasa itu, maka melalui kuasa Tuhan kita mampu melakukan
tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat seperti yang dicatat di dalam kisah para rasul ini. Yesus Kristus dan kuasanya tetap sama sampai selama-lamanya. Itulah yang harusnya kita percayai. Kita percaya atau tidak, kuasa Tuhan tetap sama. Hanya yang membedakan ialah kalau kita yang percaya, kita bisa menikmati hasilnya. Tetapi kalau kita yang tidak percaya akan mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangan Petrus dapat menyembuhkan orang. Ini merupakan catatan dari kisah para rasul yang harusnya kita resapi. Luar biasa, bayangan Petrus saja dapat menyembuhkan orang. Muncullah pertanyaan pada waktu Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini, apakah bayangan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Walaupun itu bisa, tetapi Alkitab tidak mencatat itu. Perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan Yesus berfirman, maka terjadi. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus melakukan ini, melakukan itu, maka tanda ajaib terjadi. Kali ini firman Tuhan mencatat bayangan Petrus, ya, bayangannya saja itu bisa menyembuhkan orang. Saya melihat ini adalah perkara atau kejadian yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pernahkah kita meminta dalam nama Tuhan Yesus? Pernahkah kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengabaikan bagaimana berkuasanya nama Tuhan Yesus itu. Sehingga kalau meminta seringkali tidak dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa pun kadang-kadang tidak dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, kalau kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan mengulurkan tangan, akan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan lebih besar lagi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memintanya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan mengulurkan tangannya, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi. Memang di saat-saat seperti ini, saat-saat yang banyak kesulitan, kita seringkali menjadi ragu apakah Tuhan masih mampu. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, merenungkan baik-baik, kuasa Tuhan masih bisa terjadi sampai hari ini. Di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 25, Kisah Para Rasul pasal 5, bagian ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau uluran tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita masing-masing, kita akan keluar dari kesulitan. Kita akan keluar dari kesulitan.
Catatan Alkitab yang kita baca hari ini sangat menarik. Alkitab memberitahukan dengan cukup teliti tentang hal-hal yang berkenaan dengan uluran tangan Tuhan ini. Pada waktu itu pekerjaan Tuhan begitu dahsyat terjadi, memberkati banyak orang, menolong banyak orang yang susah mendapatkan penghiburan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah dapat jalan keluar, dan apapun masalah yang terjadi diselesaikan oleh Tuhan. Tapi Alkitab tidak hanya menceritakan hal-hal yang baik, hal yang kurang baik pun yang terjadi dicatat juga, yaitu adanya imam besar dan kelompok-kelompoknya, khususnya dari orang-orang Saduki, yang muncul mempersulit pekerjaan Tuhan. Mereka menjadi sangat iri hati akan mukjizat yang terjadi yang dilakukan oleh rasul-rasul. Pada waktu imam besar itu memiliki rasa iri yang sangat besar, kelakuannya didominasi oleh perasaan yang kurang baik ini, sehingga berusaha untuk menghambat pekerjaan Tuhan, menyulitkan para rasul itu. Para pejabat tinggi agama yang pada waktu itu harusnya mengurusi hal-hal lain, mereka terpaksa turun tangan untuk bertindak, untuk menangkap rasul-rasul itu. Dia pikir kalau rasul-rasul itu ditangkap, selesailah, sudah. Tetapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dipikirkan oleh para petinggi, pemimpin agama, imam-imam waktu itu ternyata tidak benar. Pikirnya dengan menangkap rasul Petrus kemudian memasukkan ke dalam penjara, kegiatan waktu itu selesai. Ternyata tidak. Dipikirnya tembok penjara dapat membatasi kuasa Tuhan. Ternyata tidak. Ingat baik-baik, kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan kepada kita di masa-masa yang sulit, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang sanggup menghalang-halanginya. Termasuk kita pada hari ini. Mungkin ada 1-2 orang di antara kita yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ingat itu, tidak ada kuasa lain, tidak ada hal-hal yang lain yang bisa menghambat atau menghalang-halangi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong kita, pertolongan itu betul-betul terjadi. Malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan datang untuk melepaskan Rasul Petrus pada waktu itu. Ini adalah suatu perkara yang mustahil, tapi betul-betul terjadi. Pada waktu Petrus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara kota, dijaga dengan ketat, namun dengan pertolongan malaikat Tuhan ini, Petrus bisa dibawa keluar dari penjara. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Cara apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan mau, pekerjaan Tuhan itu akan tetap berlangsung dengan baik, tanpa ada kuasa lain yang sanggup menghalang-halanginya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesulitan apapun, uluran tangan Tuhan tetap akan dinyatakan untuk orang-orang percaya. Yang penting kita harus tetap percaya, sekali lagi kita harus tetap percaya. Jangan khawatir, jangan putus asa, jangan takut, jangan pula menjadi tawar hati di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Ingat baik-baik, kalau kita tawar hati, ini akan melemahkan segalanya. Amsal 24 ayat 10, Kitab Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara pernah mengalami hal ini? Ketika saudara menghadapi masalah yang menyebabkan saudara mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegentaran, sampai akhirnya saudara menjadi tawar hati.
sepertinya tidak ada harapan lagi. Pada saat itu kekuatan kita menjadi kecil, bahkan kita tidak berdaya. Seharusnya di saat-saat yang sulit, yang harus kita jaga ialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, itulah yang harus kita pelihara. Karena sama seperti Petrus, dia orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Dia mengalami kesulitan yang besar. Dimasukkan ke dalam penjara kota. Pikirnya kalau sudah masuk dalam penjara selesai. Tapi tidak. Karena dia tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus dan memberikan petunjuk supaya pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Harus tetap pergi ke bait Allah dan menyampaikan firman hidup itu kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan perintah Tuhan ini? Ini sekaligus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Sampaikanlah firman hidup itu kepada semua orang, supaya orang-orang juga bisa mendengarkan kesaksian yang baik dari kita. Jangan sampai kita menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, namun sibuk dengan hal-hal yang lain, sehingga firman Tuhan itu tidak diberitakan lagi. Kalau bukan kita yang menyampaikan berita firman Tuhan yang hidup itu, siapa lagi? Ini tugas kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Utamakanlah ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan pekerjaan besar dalam hidup kita. Petrus ditangkap, dipenjarakan, namun Tuhan melepaskan dengan caranya sendiri. Namun pekerjaan Tuhan harus tetap dilaksanakan. Saudara-saudara, pada waktu itu ketika pagi-pagi para pejabat, pemuka-pemuka agama itu melakukan suatu rapat dan rencananya mau mengambil Petrus yang ada di dalam penjara, tapi tidak menemukan. Karena Petrus sudah dibawa oleh malaikat Tuhan pergi ke bait Allah dan mengajar di sana, menyampaikan firman Tuhan di dalam bait Allah. Berita ini sangat menghebohkan waktu itu. Saya sangat berharap para pejabat, para pemimpin agama, para imam-imam pada waktu melihat tanda ajaib itu mereka segera bertobat dan percaya kepada Tuhan. Namun karena kedegilan hati mereka tidak melakukan pertobatan itu. Mereka yang tadinya mengira Petrus masih ada dalam penjara, tetapi sekarang sudah berada di dalam bait Allah. Harusnya mereka melihat ini adalah pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang menyulit, yang melepaskan kita dari kesulitan. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang nyata, yang dapat menolong kita di masa-masa sesulit apapun. Saudara-saudara, yang perlu kita ketahui, jangan kita menjadi orang-orang yang putus asa. Saat kita menghadapi masa yang sulit, ingatlah uluran tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan dan mengembalikan kewibawaan kita, rasa hormat kita. Tanda ajaib dan mujizat pun akan bermunculan dalam kehidupan kita pada waktu Tuhan mengulurkan tangan. Jangan berkata tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Bahkan di saat ada orang yang bermaksud menghambat dan mempersulit pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, ingat, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan akan uluran tangan Tuhan yang sanggup menolong kami. Kalau ada di antara kami yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, hidup kami sudah begitu genting, gawat. Kami tidak berdaya, biarlah firman Tuhan ini berbicara khusus kepada kami semua. Kami dapat merasakan uluran tangan Tuhan dalam hidup kami dan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan hari ini dan memampukan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan,
berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan kita menyanyikan lagu Genap Telah Kuserahkan. Genap telah kuserahkan, ya Tuhanku. Genap telah kuserahkan, ya padamu. Di mezbah terletak korbanku sekalian, dulu lunaskan Tuhan, ku berserah. Genap telah kuserahkan tubuh jiwa, genap yang padaku, ya padamu. Sabdalah padaku, ku mau iring di kau sekarang dan selamanya, iring Tuhan. Genap telah kuserahkan perak dan emas, semua yang diberi tak ternilai, sekaliannya milikmu, kaulah penebusku, aku pun milikmu, ya Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terimalah persembahan kami, pakailah untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami, supaya makin hari dapat makin lancar, makin hari dapat makin berkembang dengan baik. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan kita, Sediakanlah Hatimu. Sediakanlah hatimu, nahan siksa susah, selalu setia, selalu tunggu, turut kehendakmu. Sedia pergi, sedia tunggu, setia dan berabdi, kerja bagimu, takkan dakmu, dengan rela hati. Sediakanlah hatimu, berjaga dan berdoa, mengalahlah dan menunggu, jalan gelap dan buka. Sedia pergi, sedia tunggu, setia dan berabdi, kerja bagimu, takkan dakmu, dengan rela hati. Bertutur dan nasihat
kita siapkan diri kita masing-masing untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.